dan terus kita bisa lihat grafiknya. Kemudian dia mencapai tegangan maksimumnya. Di sini bisa kita perhatikan kondisi dari spesimen. Di sini dia akan membentuk neck ya. Dia akan menyempit. Setelah itu dia luasannya ini dia akan mengecil dan akhirnya dia akan patah ya. Jadi spesimen akan patah. Jadi kita bisa lihat diagram dari gaya per elongasi, di mana di sini gaya ini gaya maksimalnya, kemudian dia akan mengalami patah. Jadi ini ada titik luluhnya, kemudian di sini titik luluh atau yield strength ya, kemudian di sini tegangan maksimumnya, kemudian akhirnya kita dapat beban di sini patah ya. Selanjutnya spesimen kita lepas dari jepitannya, kita angkat. Lalu kita bandingkan panjang spesimen sebelum uji tarik. Ini sebelum uji tarik dan yang ini setelah uji tarik. Di mana diameter setelah uji tarik dia akan mengecil dibanding dengan diameter awalnya. Kemudian kita coba untuk uji tarik dari material yang tanpa titik luluh. Di sini dalam hal ini kita pakai material ini seperti dengan pengujian sebelumnya. Kita jepit materialnya atau spesimennya, kita pasang alat ukurnya. Kemudian kita bisa lihat tampilan pada layar komputer. Di sini kita beri pembebanan secara perlahan dan kita bisa lihat gaya dan elongasinya dia berbanding lurus. Di sini kita bisa lihat gayanya dia akan bertambah. Ini batas elastis, kemudian setelah itu dia batas plastis. Dan kita bisa lihat di sini ada neck. Necknya dibanding dengan sebelumnya dia akan berbeda necknya ya. Dan ini kita tidak melihat fenomena dari yield stress-nya. Kalau kita plot dalam kertas gambar, kita bisa lihat sini gaya per elongasi.
Selanjutnya, misalnya yang tadi, contohnya yang ada titik luluhnya, atau yield strength, stressnya atau tegangan luluhnya itu biasanya pada material yang ulet. Material yang ulet, misalnya low carbon steel, ya. Jadi di sini dia akan ada neck di sini penyempitannya atau mengecil, kemudian akhirnya dia patah, ya. Dimana setelah nilai maksimum dari beban tercapai, ini nilai maksimumnya, ultimate-nya, diameter dari bagian spesimen, kemudian dia akan berkurang dan ada ketidakstabilan yang dikenal dengan istilah necking, ya. Setelah necking, beban akan turun dan spesimen akan memanjang lebih lanjut. Pada akhirnya dia akan memanjang, kemudian pada akhirnya dia patah di sini, ya. Demikian pula untuk aluminium paduannya. Untuk diagram tegangan-regangan pada material rapuh, misalnya dia ini fenomenanya ini, dia neckingnya berbeda seperti yang ductile-nya atau material uletnya, tetapi ini rapuh ini dia nampak tidak terlalu kentara neckingnya, ya. Artinya penyempitannya, di mana diagram tegangan-regangannya seperti ini, ya, tanpa ada fenomena tegangan luluhnya. Kemudian modulus elastisitas, di sini kita dapat persamaan modulus elastisitas atau dalam istilah hukum Hooke. Di sini persamaannya yaitu tegangan sama dengan modulus elastisitas atau biasa dikatakan modulus yang dikalikan dengan regangannya, di mana kekuatan dari material itu dipengaruhi oleh paduannya, perlakuannya, dan proses manufakturnya, tetapi modulus elastisitasnya tidak. Seperti contoh misalnya dia mengalami temper di sini, steelnya dia ada kekuatannya, meningkat kekuatannya, karbon dan besi, ya. Kemudian sifat elastik dan sifat plastik dari material. Kita bisa lihat di sini diagram tegangan-regangannya, di mana apabila regangan hilang pada saat tegangan ditiadakan, maka material dalam kondisi elastis. Jadi pada saat kondisi elastis, dia akan kembali jika kita lepaskan bebannya. Apabila dia akan kembali, tetapi apabila dia masuk dalam daerah plastis, maka dia akan tidak kembali, atau dia akan tidak kembali ke posisi 0 jika tegangannya ditiadakan, atau dalam hal ini dalam kondisi plastik, ya, plastis. Ini untuk pembebanan yang satu, tetapi dalam kenyataannya kita juga ada pembebanan secara berulang atau disebut dengan fatigue. Di sini ada persamaannya, tegangan dengan jumlah pembebanannya, yaitu dapat mengalami kegagalan atau patah, ya, di bawah kekuatan maksimum jika mengalami pembebanan yang banyak. Jadi ada batas endurance-nya, sehingga dengan jumlah siklus sehingga material baik itu baja ataupun aluminium dia akan mengalami ini fatigue, ya.